Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba pelajari ya materi terkait dengan function ya, atau fungsi ya. Apa itu function? Function atau fungsi adalah sebuah blok kode program yang mempunyai nama yang dirancang khusus untuk melakukan suatu task atau tugas yang spesifik. Jadi, jika kita perlu melakukan tugas tersebut beberapa kali yang berulang ya, di dalam program kita, maka kita tidak perlu mengetik semua kode untuk tugas yang sama berulang kali. Namun cukup memanggil fungsi yang dikhususkan untuk menangani tugas tersebut. Kita tidak perlu copy paste ya kode-kode yang ada untuk menangani tugas yang sama, namun cukup kita panggil nama functionnya. Dengan menggunakan fungsi akan membuat program kita lebih mudah untuk ditulis, dibaca, diuji, dan dijalankan. Ada beberapa jenis fungsi ya, mulai dari fungsi yang hanya mencetak informasi atau menampilkan informasi, kemudian fungsi yang dirancang untuk memproses data ya dan mengembalikan nilainya atau return value, mengembalikan sebuah nilai ketika fungsi itu dipanggil. Kemudian fungsi yang berparameter. Nanti kita juga bisa membuat fungsi yang akan mengirimkan sebuah data atau argumen yang akan ditangkap oleh parameter yang ada di fungsi. Baik, yang pertama terkait dengan pendefinisian fungsi ya atau membuat fungsi. Itu bagaimana caranya? Fungsi dapat didefinisikan menggunakan keyword def ya dengan kata kunci def diikuti dengan nama fungsi yang akan dibuat. Nama fungsi, setelah nama fungsi ya, baru diikuti oleh parenthesis atau kurung buka kurung tutup yang dapat berisi informasi, parameter ya di dalam kurung itu ataupun kosong, tidak ada parameternya. Setelah tanda parenthesis baru diikuti tanda titik dua. Contohnya ya, def greet user kurung buka kurung tutup titik dua ya, kemudian display a simple greeting. Ini sebetulnya mirip komentar ya, ada tanda petik ganda 3 kali ya yang mengapit sebuah teks. Ini dinamakan sebagai docstring ya, yang menjelaskan fungsi ini digunakan untuk apa. Kemudian print hello, berarti fungsi greet user ini akan mencetak teks hello. Kemudian di baris keempat ya, di tanda nomor 4 ini greet user, artinya ini memanggil fungsi greet user. Kita menggunakan fungsi yang telah kita definisikan tadi, kemudian kita panggil greet user, maka outputnya akan menampilkan isi dari function greet user yaitu hello. Tadi ya sudah saya jelaskan ya, baris pertama ya nomor 1 ini adalah pendefinisian fungsi, membuat fungsi dengan keyword def, kemudian diikuti nama fungsinya. Di contoh ini nama fungsinya adalah greet user. Baris nomor 2 disebut docstring, tadi ya merupakan komentar yang menjelaskan fungsi ini digunakan untuk apa atau menjalankan tugas apa. Baris ketiga ya adalah isi atau body of function. Fungsi ini akan melakukan tugas apa? Di contoh ini hanya akan melakukan tugas cetak teks hello. Kemudian baris nomor 4 yang ini ya adalah pemanggilan fungsi dengan cara menuliskan nama fungsinya. Dan ini tanpa parameter ya, karena di dalam kurungnya adalah kosong. Tadi adalah cara mendefinisikan sebuah fungsi atau membuat fungsi itu seperti apa. Kemudian passing information to a function ya. Jadi kita bisa mengirimkan informasi atau biasa dikenal dengan istilah argumen. Ya, kita mengirimkan argumen ke fungsi ya. Maka kita perlu menambahkan parameter di dalam kurung dari fungsi yang kita buat. Kita mengambil contoh yang tadi ya, def greet user.
Kalau tadi tanpa parameter, sekarang ada parameter di dalam kurung, yaitu username. Ya, kita berikan nama parameter atau variabelnya gitu ya, dengan nama username. Berarti function greetUser ini akan mempunyai kemampuan ya untuk menangkap sebuah informasi atau argumen. Kemudian argumen itu akan disimpan di dalam parameter username. Ya. Kemudian body of function-nya isinya ya print pakai f-string hello username title, memanggil metode title ya. Nah, ketika kita panggil create usernya atau function dengan nama create user ini, kita harus memberikan nilai atau memberikan informasi atau istilahnya argumen. Jadi Jesse ini adalah argumennya yang akan ditangkap oleh parameter username. Jadi outputnya akan seperti ini ya, hello Jesse. Ini hello, username-nya isinya Jesse ya, karena username ini parameter yang akan berisi argumen ini Jesse ketika nama fungsi ini dipanggil. Jadi kalau nama fungsinya sudah kita definisikan berparameter ya, di dalam tanda kurung ini ada sebuah parameter, maka ketika kita memanggil fungsi itu kita harus menyertakan argumennya. Seperti ini ya, isinya apa. Kemudian kita lanjutkan passing argumen ya. Fungsi dapat memiliki multiple parameter. Jadi parameternya bisa lebih dari satu. Maka ketika kita memanggil fungsi tersebut, maka kita juga membutuhkan multiple argumen. Kalau parameternya 2, argumennya 2. Parameternya 3, argumennya juga harus 3. Kita dapat menggunakan positional argument yang membutuhkan urutan yang sama ketika parameter ditulis ya. Urutannya harus sama ya, atau bisa juga menggunakan keyword argumen. Dengan setiap argumen berisi nama variabel parameternya dengan value-nya. Jadi yang kedua, ketika kita memanggil nama function, ya kita mengisikan argumennya lengkap ya dengan nama parameter, kemudian nilai argumennya dan seterusnya. Kita lanjut supaya lebih jelas contohnya. Yang pertama ya, positional argument. Saat kita memanggil sebuah fungsi, Python harus mencocokkan setiap argumen dalam pemanggilan fungsi dengan parameter pada saat pendefinisian atau pembuat fungsi. Jadi dicocokkan ya. Ketika membuat fungsi, parameternya 2, berarti argumennya 2. Urutannya juga harus sama. Cara paling sederhana untuk melakukan ini adalah berdasarkan urutan argumen yang diberikan. Nilai yang dicocokkan dengan cara ini disebut positional argument. Contoh ya, def, describe, pet ya. Ada dua parameter animal type, pet name ya. Jadi ada dua ya. Berarti ketika kita memanggil ini ya di poin kedua ya, describe pet, kemudian kita isikan hamster, Harry. Berarti parameter animal type isinya akan berisi hamster ya. Kemudian parameter kedua pet name akan berisi argumen Harry. Jadi kalau kita balik Harry-nya di depan, hamsternya di belakang, berarti Harry ini akan mengisi animal type dan hamster akan mengisi parameter pet name. Jadi jangan sampai kebalik ya. Pendefinisian atau fungsi dengan nama describe pet dengan dua parameter tadi ya. Pemanggilan fungsi describe dengan dua argumen yaitu hamster dan Harry. Karena describe pet ini, fungsi ini ya memiliki dua parameter, maka argumennya juga harus dua ya, urutannya sama. Tidak boleh kebalik ya tadi ya, kalau kita mau animal type-nya adalah hamster, kemudian nama pet-nya adalah Harry, ya urutannya seperti ini. Kalau Harry ditaruh depan, maka Harry ini akan mengisi parameter animal type, hamster ini akan mengisi pet name. Jadi nanti outputnya ya, ini kan f-string, kemudian new line, I have a Harry gitu ya. Harusnya I have a hamster gitu ya. Karena ini kan sudah benar ya. My hamster's name is Harry. Tapi kalau ini kebalik tadi Harry-nya ditaruh depan, maka I have a Harry. My Harry's name is
hamster, kan kebalik ya. Jadi urutannya harus sama. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan keyword argumen. Kalau menggunakan cara ini tidak mungkin terbalik. Pasti betul ya. Adalah pasangan nama variabel nilai yang diberikan ke suatu fungsi. Kita secara langsung mengaitkan variabel atau parameter ya dan nilai di dalam argumen. Sehingga ketika kita memberikan argumen ke fungsi tidak akan kebingungan. Contoh tadi ya, masih fungsi yang sama, describe pet, animal type, pet name. Kemudian describe pet, animal type sama dengan hamster, pet name sama dengan Harry. Langsung kita sebutkan variabel parameternya, kemudian argumennya, variabel parameternya, kita sebutkan argumennya. Jadi kalau mau ini ditaruh depan, pet name sama dengan Harry taruh depan pun sini ya, sebelum animal type sama dengan hamster, nanti outputnya akan tetap betul ya, karena kita sudah menyebutkan parameter dan argumennya. Contoh ya, contoh yang lain untuk passing argumen. Dev hitung luas persegi, ada dua parameter panjang dan lebar. Kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Print luas persegi panjang luas. Kita panggil ya fungsinya, hitung luas persegi 12,8. Berarti 12 ini argumen untuk panjang, 8 untuk lebar. Kita juga bisa memanggil lagi seterusnya. Maka ini adalah manfaat dari sebuah function ya. Kita bisa menghitung luas persegi panjang ya, tidak perlu menggunakan kode ini di copy paste, tapi cukup memanggil nama fungsinya ya. Kemudian tinggal diisi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini outputnya. Nah, di function kita bisa memberikan nilai default ya, nilai defaultnya. Ketika mendirikan fungsi, kita bisa memberikan nilai default untuk setiap parameternya pada saat pemanggilan fungsi. Jika kita tidak memberikan argumen, berarti nilai parameter fungsi akan menggunakan nilai defaultnya. Namun syaratnya, jika parameternya ada dua, maka nilai parameter yang ada defaultnya tidak boleh parameter yang pertama. Namun harus parameter yang kedua. Pada intinya, posisi parameter dengan nilai default, parameter yang mempunyai nilai default tidak boleh di depan parameter biasa atau parameter yang tidak punya nilai default. Contoh ya, pet name, animal type sama dengan dog. Berarti parameter kedua ini yang boleh ada nilai defaultnya. Kalau pet name yang kita taruh nilai defaultnya, kemudian animal type-nya ini tidak ada nilai default, maka akan error ya. Nah, ini dipanggil ya, describe pet name sama dengan Willy. Nah, berarti kita hanya memberikan argumen ke pet name. Animal type boleh tidak diisi karena sudah ada nilai default. Tapi kalau tidak ada nilai default, ini keduanya harus diisi ya ketika kita memanggil nama fungsi describe pet. Ya, contohnya ya, I have a dog, my dog's name is Willy. Ya, jadi tidak boleh dibalik. Nah, ini contohnya ya, contoh yang tidak boleh. Ya, def fungsi coba, nama fungsinya ya, ini fungsi underscore coba. P sama dengan 9. Ini ada nilai defaultnya. Parameter P nilai defaultnya 9. Kemudian ada parameter kedua, parameter ketiga. Ini tidak boleh. Ini error ya. Kalau nilai parameter yang ada nilai defaultnya ditaruh di depan akan error. Ini juga error ya, karena di belakangnya masih ada nilai parameter yang tidak ada nilai defaultnya. Jadi ini tidak bisa ya. Contoh yang boleh, ini boleh ya. Parameter pertama, kedua, nilai defaultnya ada di parameter ketiga. Atau seperti ini, parameter kedua, ketiga ada isinya. Ya, atau semuanya ada nilai defaultnya juga boleh. Yang penting tidak ada parameter yang mempunyai nilai default di depan parameter biasa yang tidak punya nilai default seperti tadi ini ya. Di belakangnya masih ada parameter yang tidak punya nilai default, itu maka error. Tadi adalah default value. Kemudian jenis yang kedua adalah fungsi dengan nilai return values ya. Suatu fungsi tidak selalu harus menampilkan outputnya secara langsung. Sebaliknya, fungsi dapat memproses terlebih dahulu beberapa data,
di body of function-nya ya, dan kemudian mengembalikan suatu nilai atau sekumpulan nilai. Nilai yang dikembalikan fungsi disebut return values. Pernyataan return mengambil nilai dari dalam fungsi dan mengirimkannya kembali ketika fungsi ini dipanggil. Jadi ketika kita memanggil fungsi yang ada return value-nya, maka ketika pemanggilan itu kita akan mendapatkan nilai yang di-return atau yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Nilai kembalian memungkinkan kita untuk memindahkan sebagian besar pekerjaan berat program ke dalam fungsi yang dapat menyederhanakan isi program. Contoh, def get formatted name, first name, last name, bla 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 bla. Full name isinya adalah f string first name spasi last name. Ya, jadi ada variabel full name isinya adalah isi dari first name dan last name. Return, ada keyword return ini. Berarti fungsi get formatted name ini akan mengembalikan nilai full name yang telah dikonversi menggunakan metode title ini ya. Nah, misalkan ya, kita buat variabel musician sama dengan get formatted name. Ini memanggil ya, memanggil nama fungsi get formatted name. Isinya Jimmy untuk first name, Hendrik untuk last name. Print musician. Maka nanti outputnya apa? Ya, Jimmy Hendrik dengan J-nya besar, hanya besar ya. Karena ini ada return ya. Jadi kita tidak menampilkannya di dalam fungsi ya, nggak ada print di dalam fungsi. Contoh lain ya, yang return value, apa fungsi dengan jenis return values. Def luas segitiga, alas tinggi, 2 parameter ya. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Return luas. Jadi ketika fungsi luas segitiga ini kita panggil, itu akan mengembalikan nilai luas. Contoh ya, luas segitiga 1 ya, variabel luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga, ini nama fungsinya ya, kita memanggil nama fungsi luas segitiga, isi alasnya 30, tingginya 20. Print luas segitiga 1 isinya 300. Print luas segitiga 2 isinya 625 ya. Karena ini ada return luas ya. Jadi ketika kita membuat variabel kemudian kita panggil nama fungsinya luas segitiga dengan argumen 30 dan 20 untuk parameter alas dan tinggi, maka akan mengembalikan nilai luas yang akan disimpan di variabel luas segitiga 1 dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah melihat ya fungsi dengan parameter. Namun ada hal lain ya. Python juga mendukung parameter yang sifatnya dinamis. Ya, misalkan parameter tersebut berupa list atau dictionary. Jadi ketika kita menggunakan list di parameternya, ya maka kita bisa mengisikan list itu dengan jumlah yang dinamis. Ya, jadi kalau tadi di awal kan parameternya 2, berarti hanya ada 2 nilai. Parameternya 1, berarti ada hanya 1 argumen yang bisa ditangkap oleh fungsi tadi atau parameter tadi ya. Tapi ketika menggunakan parameter dinamis ini, jumlah parameternya bersifat dinamis ya. Untuk menggunakan list, gunakan tanda bintang ya sebelum nama parameter. Kemudian untuk dictionary, kita gunakan tanda bintang 2, double bintang seperti ini sebelum nama parameter. Contoh ya, parameter dinamis menggunakan list. Def mencetak list bintang urutan angka. Kalau kita lihat di sini kan hanya ada 1 parameter yaitu urutan angka. Namun kita kasih bintang, berarti urutan angka ini adalah sebuah list. For item in urutan angka, print item. Ketika kita memanggil mencetak list, fungsi mencetak list, kita bisa isi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal kalau kita lihat pada saat pendefinisian fungsi mencetak list ini, parameternya hanya 1, yaitu urutan angka. Tapi ada bintangnya ya, maka kita bisa mengisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Banyak ya, bahkan sampai berapapun kita bisa. Ya karena ini sifatnya list. Ya, maka kita bisa melihat outputnya seperti ini. Atau parameter dinamis dengan dictionary, mencetak dictionary. Tadi ya simbolnya bintang 2 kali sebelum nama parameter. Berarti ini adalah sebuah dictionary.
Misalkan ya, kalau dictionary kan punya key sama value ya, karena dictionary adalah pasangan antara key value atau key value pair, pasangan kunci dan nilainya ya. In dictionary items print f-string key titik dua ya, variable key titik dua spasi variable value. Nah, kita bisa isikan ya, mencetak dictionary nama ya, key-nya nama, value-nya Andi, key-nya prodi, value-nya TI, key-nya kota, value-nya Purwokerto. Dan bisa lebih dari 3. Ini kan contohnya 3 ya. Kalau padahal di sini hanya satu ya, dicts ya, tapi ada bintang 2 ini ya. Berarti menandakan ini adalah dictionary. Ketika kita cetak, maka akan seperti ini ya. Ini adalah parameter dinamis ya. Terima kasih. Saya kira itu ya untuk materi fungsi. Nanti kita bisa coba mempraktekkan apa yang tadi sudah ada di dalam materi ini. Contoh-contoh yang ada di dalam materi ini bisa teman-teman praktekkan. Baik, kita coba ke contoh ya. Misalkan kita akan coba membuat fungsi untuk menghitung volume tabung. Rumusnya adalah Pi R kuadrat kali T atau kali tinggi ya. Pi jari-jari kuadrat dikali tinggi. Kita akan coba ya. Kita gunakan keyword def ya untuk membuat fungsi atau mendefinisikan fungsi. Diikuti nama fungsinya. Misalkan kita berikan nama menghitung volume tabung. Kemudian diikuti kurung buka kurung tutup ya, karena Ida akan menghitung volume tabung ya, kita perlukan ya sebuah parameter untuk menangkap argumen nilai R dan juga tinggi T ya. Diikuti titik 2, kemudian misalkan kita kasih docstring ya di sini ya. Kemudian kita berikan keterangan ya, menghitung volume sebuah tabung ya. Ini enggak akan dieksekusi ya, ini mirip komentar. Kemudian kita definisikan ya, Pi itu 3,14159 ya, dan seterusnya ya, terhingga ya. Kemudian volume adalah Pi dikali R kuadrat ya, eksponen berarti 2 gini seperti ini, dikali dengan T tingginya ya. Kemudian return volume. Jadi ketika fungsi menghitung volume tabung ini kita panggil, maka akan mengembalikan nilai atau memberikan nilai gitu ya, nilai volumenya ya. Misalnya ya, kita panggil fungsinya. Caranya tinggal kita ketikkan ya nama fungsinya, menghitung volume tabung. Karena ada 2 parameter, berarti kita harus berikan 2 argumen juga. Argumen yang pertama untuk R, misalkan jari-jarinya 6 ya, kemudian tingginya 7 gitu ya. Kemudian kita berikan variabel di sini ya, karena fungsi ini akan mengembalikan nilai, maka kita harus simpan ke variabel ya. Misalkan vol sama dengan menghitung volume tabung diikuti dengan argumen, kita print ya, vol. Nah, kita coba ya. Nah, isinya ya, berikut ya. Isinya ya 791, sekian ya. Untuk R-nya 6 dan T-nya 7. Jari-jarinya 6, tingginya 7. Ya, maka volume tabung adalah 791, sekian ya, ini ya. Nah, saya kira itu contoh untuk membuat sebuah